Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan langsung aja yuk, ini segmen yang ditunggu-tunggu juga untuk jamaah yang ada di rumah. Karena pertanyaannya mau aku bacain. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang aku mau ngeliat lagi nih komentar-komentar dari jamaah yang ada di rumah. Semoga sudah tersambung ya handphone aku dengan layar TV jamaah yang ada di rumah. Masya Allah sudah. Nih aku mau ngeliat foto, video guru aku nih Ustadz Maulana. Masya Allah. Masya Allah. Ada komen, langsung aja deh dari yang pertama nih. Cici Sri, Cici_Sri. Assalamualaikum Ustadz dan Habib, mau bertanya. Bagaimana dengan orang yang sholat di awal waktu tapi belum azan di masjid? Dia udah sholat duluan. Katanya karena sholat di awal waktu lebih baik. Tapi kan di masjid belum azan. Gimana tuh Ustadz? Ustadz Maulana gimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak pertanyaan, luar biasa mengantarkan kita untuk lebih mendalami lagi sholat kita. Utamanya nih, ada namanya syarat sahnya. Ada syarat wajibnya, itu ada yang diwajibkan. Tapi ada syarat sahnya. Syarat sahnya salat itu adalah masuk waktu sholat. Nah, kalau dia salat dengan tidak masuk waktu sholat, maka dikategorikan tidak sah salatnya. Karena, mohon maaf, dia salat di bukan waktu sholat. Ingat, salat wala waktuha. Salat itu sudah ditentukan waktunya. Nah, bagaimana kalau pria gini, masjidnya yang telat azan. Padahal kita punya aplikasi jadwal salat, waktu salat. Kalau aplikasi waktu salat kita sudah azan, sementara masjidnya yang telat, karena yang azan itu kan manusia juga. Kadang-kala dia telat azannya. Contoh kalau di pesantren kami itu salat isanya agak mundur karena kita ada pengajian antara maghrib isya. Biasanya isyanya lama jadi azannya telat. Itu boleh kalau sudah masuk waktu tanpa menunggu azan di masjid. Nah, sekali lagi tanpa menunggu azan. Tapi alhamdulillah rata-rata masjid-masjid itu azan dengan ketika sudah masuk waktu salat. Bahkan ada tarhim kan 5 menit sebelum salat. Assalamualaikum. Nah, itu 5 menit sebelumnya. Jadi ya? Supaya ada persiapan. Bahkan 15 sampai 20 menit sebelum masuk waktu salat kita sudah ada ngaji-ngaji dulu tadarusan di masjid. Ini adalah sebagai tanda untuk persiapan. Namun kalau buru-buru mohon maaf harus tetap sekali lagi harus tetap nunggu waktu masuknya salat. Karena kapan salat belum masuk waktu salat tidak sah salatnya. Enggak sah jadinya ya. Tidak sah salatnya karena tidak memenuhi syarat sah. Tidak memenuhi syarat sahnya. Di awal waktu ya memang harus, tapi harus nunggu azan dulu dong. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Semoga terjawab ya. Kita lanjutkan lagi yuk pertanyaan selanjutnya. Kita lihat lagi dulu nih, ada Sukmawati, ada Tita Deliana, Tita deh dari Tita. Tita Deliana, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sudah lama tidak bisa berjalan karena kecelakaan. Saya sholatnya sambil duduk karena belum bisa berjalan Apakah saya diterima atau syahkah sholat saya? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair sebelum Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri bingung nih bacanya. Tapi Habib Usman pasti mengerti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita dalam keadaan sakit, berbaring pun sah sholat kita kalau kita nggak mampu untuk duduk. Apalagi ketika kita lagi duduk ya kan, nggak bisa diri karena kakinya sakit, nggak bisa bangun. Yang kanan ataupun yang kiri nggak kuasa untuk berdiri. Maka diperbolehkan sholatnya duduk. Tapi kalau masih bisa diri, dia diri dulu ya kan. Allahu Akbar baru duduk. Itu nggak jadi masalah. Ini diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sholatnya nggak jadi masalah. Ini pembahasan sholat, masya Allah Subhanallah. Yang tadi itu segmen sebelumnya itu luar biasa. Ketika sholat jangan bersin, misalnya acim pura-pura. Alhamdulillah ketika dijawab ya kan, yarhamkumullah, yahdikumullah, maka sholatnya batal. Tapi kalau misalnya asim, alhamdulillah dia benar ya kan, alhamdulillah pelan, yang bismillah juga nggak boleh jawab. Nah inilah aturan sholat yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Yang terpenting adalah sholat mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagai melihat aku sholat.
Maka kalau Rasulullah SAW mengajarkan, sholat itu penting. As-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama, sholat jalankan. Walaupun yang tadi Ustaz Sam sampaikan tuh, bisa kuasa berdiri, gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, berbaring. Masih berbaring, gak mampu berbaring, ya berbaring. Gak mau ngapain lagi. Gak bisa bangun, kedipin mata, isyarah. Ini Masya Allah, gak bisa kedipin mata, kuburin. Ya kan? Bener gak? Oh iya, berarti udah nggak bisa apa-apa Berarti ya. udah gak bisa apa-apa. Intinya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masalah sholat sangatlah penting. Jangan sampai juga sholat itu gak punya adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus memiliki adab. Karena apa? Adab yang terpenting bagi hamba kepada Tuhannya. Kepada makhluk kita wangi, rapi, ganteng, keren ya kan. Tapi kepada Allah pakai pecinya enggak ya kan. Terus rambutnya kemana-mana, sujud akhirnya kena rambutnya. Terus pakaiannya pakaian yang itu aja. Giran ke mana-mana pakaiannya keren. Ganti-ganti. Giran sholat juga pakai mukenanya kecetian, hitam-hitam di jidatnya. Aduh, ya Nah, Allah. perbaikilah untuk menghadap kepada Allah agar lebih khusyuk dalam sholatnya dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk jawabannya. Dan semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Dan minta maaf nih kalau belum ada pertanyaan yang belum aku bacain. Insya Allah di lain kesempatan akan aku bacain dan dijawab lagi sama guru-guru kita. Sekarang jamaah, yuk kita sama-sama mendengarkan kesimpulan nih dari tema kita hari ini. Dan juga kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tapi guru-guruku, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan menambah kekhusyuan kita dalam sholat kita. Ternyata yang mendukung bahwasanya kita bisa khusyuk dalam sholat dan bisa fokus dalam sholat dan bisa lebih sempurna lagi sholat kita adalah adanya ilmu kita. Semakin sering kita belajar tentang sholat, insya Allah semakin kita khusyuk dalam sholat dan semakin kita fokus dalam sholat kita. Banyak orang-orang yang ternyata tidak khusyuk karena dia kurang yakni mempelajari ilmu tentang sholat. Maka dari itu perbanyaklah ilmu kita, perdalam ilmu kita sehingga ilmu itu bisa diamalkan dalam sholat kita. Bagaimana mungkin orang bisa menangis dalam sholatnya jikalau dia tidak faham dengan apa yang dia baca. Maka fahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Minimal kita faham ini suratul Fatihah. Minimal kita faham ketika kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Apa artinya Sami'allahu liman hamidah? Allah mendengarkan segala jenis pujian. Maka diisi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud kita mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah yang maha tinggi. Maka kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka insya Allah khusyuk itu akan datang. Mari kita sama-sama angkat tangan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا تقبل منا صلاتنا يا الله تريمنا صلاة كامي وصيامنا dan puasa kami وقراءتنا من القرآن العظيم dan bacaan Al-Quran kami وركوعنا وسجودنا يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami jikalau di dalam salat kami masih tidak ada kekhusyuan di dalamnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guru yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina